wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Rita Jahara dan rekan Ibu adalah Bapak Nadimo. Assalamualaikum. Kami merupakan tim teaching kimia dari SMA Negeri 1 Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu semangat ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M. Apa saja, Pak? Mencuci tangan. Ya, memakai masker, dan yang ketiga adalah menjaga jarak dan mengurangi mobilitas, dan yang terakhir adalah menjauhi kerumunan. ya. Tetap semangat ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Dan sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini akan dibahas mengenai benjena dan turunannya. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini mengenai benjena dan turunannya. Adapun kompetensi dasar ya yang akan kalian tempuh adalah menganalisis struktur, tata nama, sifat dan kegunaan benjen dan turunannya ya. Adapun indikator yang harus kalian penuhi yaitu adalah yang pertama, menuliskan struktur dan memberi nama senyawa benjen dan turunannya. Yang kedua, mendeskripsikan sifat fisika dan sifat kimia benjen dan turunannya. Dan yang ketiga adalah kalian mampu menjelaskan reaksi substitusi atom hidrogen pada cincin benjen. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan kegunaan dan bahaya senyawa benjen dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekarang kita akan masuk kepada materinya. Nah, sebelum masuk ke materi ada peta konsep. Di dalam peta konsep, ya, untuk benjena itu merupakan senyawa aromatis. Kenapa disebut senyawa aromatis? Karena senyawa ini itu menimbulkan bau atau ya bau yang sedap. Namun ada juga yang tidak menghasilkan suatu aroma. Dan benjen itu dapat membentuk substitusi ya dan menghasilkan suatu turunan. Nah, terbentuk melalui reaksi ada 4. Yang pertama adalah ada nitrasi ya, kemudian sulfonasi, yang ketiga ada halogenasi, dan yang terakhir adalah alkilasi. Apa itu benjen? Senyawa turunan benjen sebenarnya sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian juga sudah menemukannya, diantaranya ada wipol ya. Wipol itu biasanya digunakan sebagai alat pembersih lantai ya, dan bisa menghilangkan bau di kamar mandi. Kenapa? Karena di dalam wipol itu mengandung senyawa fenol. Dan fenol itu merupakan senyawa turunan benjen. Apa sih itu benjen? Benjen itu merupakan senyawa siklik yang mengandung rantai karbon tertutup atau melingkar. Dan benjen pun merupakan senyawa aromatik. Sudah ya, barusan disinggung bahwa senyawa aromatik itu mempunyai aroma yang khas atau sedap. Pada tahun 1825, Michael Faraday merupakan orang yang pertama kali menemukan benjen. Nah, dari suatu gas yang pada saat itu digunakan untuk lampu penerangan. Ketika para ahli kimia pada tahun 1834 menemukan rumus molekul benjen itu adalah C6H6. Mereka berkesimpulan bahwa senyawa ini memiliki ikatan tak-jenuh yang lebih banyak dari alkena dan alkuna. Namun setelah melakukan pengamatan, ternyata benjen tidak mengalami adisi atau oksidasi.
Reaksi benzen yaitu umumnya adalah reaksi substitusi. Maka pada tahun 1865 Frederick mengajukan struktur lingkar 6 dengan 3 ikatan rangkap yang berkonjugasi dan selalu berpindah-pindah atau beresonansi. Berdasarkan hasil analisis beliau, ikatan rangkap 2 karbon-karbon pada benzen itu tidak terlokalisasi, ya. Jadi melainkan dapat berpindah-pindah. Nah, gejala ini yang disebut sebagai resonansi. Dengan adanya resonansi menyebabkan benzen itu stabil, sehingga ikatan rangkap itu tidak dapat diadesi oleh air bromin. Ya. Selanjutnya, benzen monosubstitusi itu tidak mempunyai isomer, ya. Dan benzen disubstitusi itu memiliki 3 isomer. Di antaranya ada orto. Kalau orto itu posisinya ada di C ke-1 ya, dan kedua. 1 dan kedua ya. Sedangkan meta itu ada di C pertama dan C ke-3. Sedangkan untuk para itu ada di C pertama dan keempat. Jadi ingat, kalau orto itu adalah 1, 2 ya. Sedangkan meta itu adalah 1, 3 dan yang para itu adalah 1 dan 4 ya. Kemudian kita masuk ke tata nama senyawa turunan benzen. Yang pertama, benzen merupakan rantai induk ya. Yang kedua, gugus yang menjadi substituen diletakkan sebagai awalan pada benzen. Apabila terdapat 2 substituen, maka menggunakan penamaan orto, meta, dan para. Itu tergantung dari posisi si C-nya ya. Masih ingat orto itu C berapa? 1 dan 2 ya. Kalau meta 1 dan 3. Kalau para itu berarti 1 dan 4 ya. Kemudian aturan selanjutnya, jika terdapat 3 substituen atau lebih, itu menggunakan urutan prioritas ya. Urutannya adalah yang pertama ada gugus karboksilat ya, kemudian ada gugus sulfonat ya, kemudian ada CHO, ada sianida, ada gugus hidroksi, ada gugus anilin ya, kemudian ada gugus alkil ya, ada NO2 dan ada halogen. Jadi ketika nanti ada substituennya ada karboksilat dengan sianida, jadi urutan yang pertama itu menggunakan yang karboksilat dulu ya. Ya. Kemudian aturan yang terakhir, jika sebuah cincin benzen itu terikat pada rantai alkana bergugus fungsi atau pada rantai alkana yang terdiri dari 7 atom karbon atau lebih, maka cincin benzen itu dianggap sebagai substituen, bukan lagi sebagai induk. Jadi kebalikannya. Jadi ingat, ketika ada rantai alkana yang bergugus fungsi ya, dan rantai alkana itu terdiri dari 7 atom C atau lebih, maka benzena itu bukan lagi sebagai induk, melainkan sebagai substituen. Nah, ini merupakan nama-nama atau tata nama senyawa turunan benzen secara trivial. Ya. Yang pertama, ini benzen itu mengikat satu substituen CH3. Itu nama trivialnya adalah toluena. Ya. Kemudian ada silena. Ya. Kalau dia berikatan dengan OH, ya, dia menjadi fenol. Ya. Kemudian dengan COH maka jadi benzaldehid, karena di sini ada gugus aldehidnya, jadi benzaldehid. Ya, itu nama trivialnya. Kemudian ada stirena, ya, itu ada ikatan rangkapnya di sini ya, ada alkenanya ya, jadi stirena. Kemudian ada, kalau berikatan dengan NH2 maka nama trivialnya adalah anilin. Ya. Kemudian ada COH maka disebutnya sebagai asam benzoat. Kenapa? Karena COH itu merupakan gugus karboksilat. Jadi di depannya ada asam dan di akhiran dengan OAT, jadi asam benzoat ya. Kemudian yang terakhir ada CH2OH, berarti itu merupakan benzyl alkohol ya.
Nah, ini merupakan contoh penamaan senyawa turunan benzen. Tadi yang sebelumnya, slide sebelumnya itu merupakan contoh dari turunan benzen yang satu substituen ya. Sekarang ada contoh yang dua substituen. Di sini ada BR, ada dua BR. BR ini dia berikatan pada C pertama dan C kedua. Kalau sama substituennya berarti menggunakan awalan. Karena ada dua berarti di ya. Nah, 1, 2 itu merupakan posisi orto. Jadi namanya adalah orto dibromobenzena. Ya. Kemudian ada substituen NH2 dan Cl. Kalau dilihat dari urutan atau prioritas, ternyata NH2 itu merupakan sebagai induknya, sedangkan Cl itu sebagai substituennya. Dan posisi NH2 dengan Cl itu ada di C pertama dan C ketiga, berarti itu adalah meta. Jadi namanya adalah metakloroanilina. Ya. Kemudian yang terakhir ada gugus OH dengan NO2. Kita lihat lagi prioritasnya. Ya. Ternyata OH ya dengan NO2 itu OH sebagai induknya, sedangkan NO2 itu sebagai substituennya ya. Jadi namanya adalah para. Kenapa para? Karena di posisi C pertama dan C keempat. Jadi para nitrofenol ya. Nah, kemudian ada ini contoh gugus benzena bervalensi, ada menggunakan Cl ya, dan ini CH2NH2 ya. Untuk CH2NH2 itu namanya benzyl amina. Ya, kalau lebih dari 2 substituen artinya berarti 3 ya. Nah, ini menggunakan penomoran. Contoh di sini ada NO2. NO2-nya itu sebanyak 3. Kita urutkan posisi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ada di nomor berapa saja NO2-nya? Ada di C pertama, C kedua, kemudian C keempat. Ada berapa? Ada 3. Berarti 1,2,4 trinitrobenzena. Ya. Sedangkan contoh yang selanjutnya itu ada NO2 dan CH3. Nah, di sini yang menjadi induknya adalah CH3-nya. Berarti substituennya adalah NO2. Sama, urutkan. Nah, nomor satunya itu dimulai dari induknya. Berarti dari CH3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, NO2 itu ada di posisi C keberapa saja? Ada di C kedua, keempat, dan keenam. Berarti namanya adalah 2,4,6. Karena ada 3, kita kasih awalan ya. Trinitrotoluena. Ya. Nah, trinitrotoluena ini atau yang disebut sebagai TNT itu merupakan bahan peledak ya. Nah, selanjutnya sekarang dilihat apabila benzen itu sebagai substituen. Tadi alasannya adalah karena benzen itu berikatan dengan alkana yang memiliki gugus. Nah, contoh yang pertama, alkana di sini memiliki gugus OH. Ya, jadi benzen di sini sebagai substituen. Nah, posisi OH ya itu ada di C pertama. Sedangkan fenil ini ada di C kedua. Jadi namanya adalah 2-fenil 1-etanol. Dan aturan selanjutnya, diingat ya yang terakhir tadi bahwasannya apabila benzen berikatan dengan alkana lebih dari C-nya 7 ya, maka benzennya sebagai substituen. Nah, urutannya dari ujung yang dekat dengan benzen. Berarti 1, 2 gitu ya. 1, 2 yang berarti tadi namanya adalah 2-fenil oktana ya. Nah, itu merupakan contoh dari penamaan benzen dan turunannya ya. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat benzen. Sifat-sifat benzen itu dibagi 2, ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Untuk benzen itu yang pertama
cairannya itu tidak berwarna dan memiliki bau yang khas, maka disebut sebagai senyawa aromatik ya. Kemudian mudah menguap dan tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non polar. Contohnya apa? Ektar ya. Kemudian ada tetrafluorometana. Dan untuk titik leleh benzen itu adalah 5,5 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya adalah 80,1 derajat Celcius. Dan benzen itu memiliki kerapatan ya sebanyak 0,88. Kemudian untuk sifat kimianya, benzen itu sifatnya beracun atau karsinogenik ya. Dan tadi telah disinggung bahwasannya benzen itu tidak larut dalam air, artinya benzen itu sifatnya non polar. Tidak begitu reaktif, tetapi dia mudah terbakar. Dan reaksi benzen itu lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi ya. Nah, ini merupakan contohnya ya. Jadi benzen dan turunannya itu bisa juga digunakan sebagai pelarut organik ya. Dan biasanya di dalam botol yang terdapat benzen selalu ada simbol seperti ini, artinya dia sifatnya mudah terbakar dan perlu ditempatkan di botol yang gelap ya. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan tentang data-data benzen dan turunannya ya, dilihat dari sifat fisikanya. Setelah kalian amati, semakin besar MR atau massa molekul relatifnya, maka titik didihnya juga itu akan semakin tinggi. Artinya apa? Artinya kenaikan titik didih itu dipengaruhi oleh semakin meningkatnya MR ya dari suatu senyawa benzena dan turunannya. Kemudian selanjutnya berdasarkan kelarutan dalam air. Setelah kita bandingkan, setelah kita lihat bahwa untuk benzena, toluena, dan etilbenzena itu sifatnya tidak larut, artinya sifatnya adalah non polar ya. Kemudian untuk sifat kimia, nah di sini ada datanya dan sifat kimia benzen dan turunannya. Bahwasanya benzen itu sifatnya beracun. Ada juga yang iritan ya, itu untuk toluena, dan fenol itu sifatnya korosif dan beracun. Dan untuk asam benzoat itu sifatnya adalah mudah meledak ya. Nah, itu merupakan sifat fisika dan sifat kimia pada benzen dan turunannya. Selanjutnya akan dibahas mengenai reaksi-reaksi pada benzen. Benzen itu lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Apa sih yang dimaksud dengan reaksi substitusi? Reaksi substitusi itu adalah mengganti atom H ya dengan unsur lain. Nah, untuk reaksi substitusi ini itu ada 4 ya. Yang pertama adalah halogenasi. Kalau halogenasi itu merupakan penggantian atom H dengan unsur halogen ya. Kemudian yang kedua adalah nitrasi. Kalau nitrasi itu adalah menggantinya atom H dengan menggunakan asam nitrat dibantu oleh katalis asam sulfat pekat ya. Jadi nanti H dengan OH ini dia bergabung menjadi H2O, dan NO2 yang di sini dia akan menggantikan si H ya. Nah, itu yang disebut sebagai reaksi nitrasi. Yang ketiga ada sulfonasi. Kalau sulfonasi itu menggunakan asam sulfat pekat ya. Jadi nanti OH dari H2SO4 ini dia akan bergabung dengan H, sedangkan SO3H itu akan menggantikan H yang tadi. Jadi membentuk asam benzena sulfonat ya, ditambah dengan H2O. Kemudian yang terakhir ada alkilasi. Kalau alkilasi itu dengan menggunakan gugus alkil.
Jadi nanti H yang di sini itu akan bergabung dengan senyawa yang lain ya, dengan X. Jadi nanti alkilnya dia masuk ya. Dia membentuk dengan suatu senyawa benzen alkil ya dengan asam halidanya. Itu merupakan reaksi substitusi pertama. Untuk reaksi substitusi kedua, nah itu dilihat berdasarkan substitusi pertama. Jadi bisa menentukan arah substituen berikutnya. Nah, ini urutannya ya. Jadi kalau pertamanya ada gugus OH, ketika diberikan lagi atau disubstitusi dengan gugus yang lain, maka OH ini merupakan sebagai pengarah ortopara ya. Beda dengan kalau pertamanya ada gugus sulfonat ya, maka ketika dia disubstitusi yang kedua, maka dia sebagai pengarah meta ya. Jadi nanti yang kedua itu dia posisinya menjadi meta ya. Nah, itu merupakan reaksi pada benzen dan turunannya. Selanjutnya dibahas tentang pembuatan benzena. Benzen itu bisa dibuat melalui 4 reaksi beda-beda ya. Yang pertama adalah bisa melalui dengan memanaskan natrium benzoatring dengan menggunakan natrium hidroksida atau NaOH berlebih, dan itu bisa menghasilkan benzen. Yang kedua, mereaksikan suatu asam benzena sulfonat dengan menambahkan uap air ya, itu bisa menghasilkan suatu benzen dengan produk sampingnya yaitu adalah asam sulfat ya. Yang ketiga, itu mereduksi fenol dengan menggunakan logam seng, maka akan menghasilkan suatu benzen dan produk sampingnya adalah ZNO ya. Dan yang terakhir adalah mengalirkan gas asetilena ke dalam tabung yang panas itu dengan menggunakan katalis besi, krom, dan silikon. Dan suhunya itu harus pada 650 derajat Celcius baru bisa menghasilkan suatu benzen ya. Ini merupakan reaksi-reaksi yang bisa kalian lakukan dalam pembuatan benzen. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir itu mengenai kegunaan dan dampak dari benzen ya, dan beberapa turunannya. Salah satunya adalah stirena ya. Stirena itu merupakan senyawa turunan benzen dan biasanya itu digunakan untuk membuat isolator listrik, boneka, ya, sol sepatu, dan lain sebagainya. Sedangkan fenol itu bisa menyebabkan iritasi. Dan fenol ini tadi udah dibahas pas pertama itu biasanya berada pada wipol ya, atau pembersih lantai. Kemudian ada aspirin. Aspirin ini merupakan turunan dari asam salisilat yang biasanya digunakan sebagai analgesik ya. Dan selanjutnya ada sodium benzoat. Pasti kalian sering mendengar bahwa sodium benzoat ini bisa digunakan sebagai bahan pengawet ya. Kemudian ada anilin. Kalau anilin itu sebagai bahan dasar pewarna ya. Dan ini merupakan struktur dari pewarna yang dihasilkan dari anilinnya ya. Nah, di sini ada gugus diazonya. Ada N2 yang ikatan rangkap ya. Nah, itu merupakan kegunaan dan dampak dari benzen dan beberapa turunannya. Sekarang Ibu akan membahas contoh soalnya. Nah, ya. Nomor 1. Perhatikan sama-sama ya. Nama senyawa di bawah ini. Nah, di sini ada 3 substituen. Ya. Di sini ada OH dengan Cl. Berarti apa yang harus kalian lakukan? Kalian lihat prioritasnya ya. OH dengan Cl. Berarti yang sebagai induk yang mana? Yang OH. Dan Cl itu sebagai substituen. Berarti nomor satunya dari mana yo? Dari OH ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi apa namanya? Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab?
Yuk kita sama-sama. Kalian coba tulis di buku tulis ya. Kalau misalnya udah, kita samain ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Karena CL-nya ada 2 dan posisinya ada di C ketiga dan C keempat, berarti namanya apa? 3,4 diklorofenol ya. Kenapa fenol? Karena ada gugus OH di sini ya, dan dia sebagai induknya gitu ya. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ini substituennya ada 4 ya. Ada COH, COH itu merupakan gugus karboksilat, dan ada NO2. Mana yang lebih prioritas? Jelas yang karboksilat. Berarti nomor satunya dari mana? Dari karboksilat ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2,4,6 trinitro ya, benzoat ya. Asam 2,4,6 trinitro benzoat gitu ya. Nah, itu merupakan contoh soal mengenai tata nama. Selanjutnya akan dibahas mengenai latihan soal. Nah, ini merupakan latihan soalnya. Jadi yang pertama itu mengenai tata nama senyawa ya, ada 4. Kemudian tata nama senyawa ini ada yang 1 substituen ya, ada yang 2 dan ada yang 3. Kemudian latihan soalnya mengenai suatu reaksi benzen ya. Dan di sini akan yang nomor 3 itu akan dibahas tentang reaksi benzen dan kita menentukan senyawanya apa, senyawa X-nya apa. Nah, untuk pembahasan latihan soal itu akan dibahas atau dipaparkan oleh rekan Ibu, yaitu Bapak Ngadimo. Pembelajaran dari ibu kita. Nah, kali ini kita akan melihat latihan soal. Bagaimana kalau nanti kalian mendapatkan soal-soal seperti ini. Nomor 1 ada 4 soal nih. Nah, 3 soalnya seperti ini. Biasanya yang muncul adalah pertanyaan tentang nama. Maksudnya nama dari senyawa ini apa? Tentu penamaannya berdasarkan aturan yang tadi sudah kalian pelajari. Coba kita lihat satu persatu. Ini ada senyawa benzena seperti ini. Sebelum Bapak jawab, coba kalian terka dulu. Bapak hitung sampai 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita samakan. Yang A ini adalah senyawa benzena yang satu atom-nya disubstitusi. Jadi yang disubstitusi hanya 1. Siapa yang mensubstitusi? Yaitu NH3. Sehingga ini sebagai substituen dan rantainya aslinya yaitu benzena. Sehingga namanya menjadi aminobenzena. Ya, kalau kalian yang menjawab seperti ini berarti sudah tepat. Atau mau menggunakan trivial boleh, namanya aminin. Nah, itu sudah bukan? Nah, berikut yang B. Bagaimana mendapatkan soal seperti ini? Nah, kelihatannya ini substituennya belum kita bisa lihat, maka harus diuraikan. Kita uraikan, kita coba uraikan. Ini C, ini H yang ini CH3, ada 2 kali CH3-nya. Nah, sehingga substituen yang ini sama persis dengan ini. Kalian ingat-ingat waktu belajar hidrokarbon, dulu ada
beberapa alkil, ada metil, ada etil, ada propil, ada butil. Kemudian propil juga ada yang berupa isopropil. Nah, masih ingat ini namanya apa? Baik, ini namanya isopropil. Ketika dia mensubstitusi satu atom H dari benzena, maka yang B ini menjadi namanya apa? Isopropil benzena. Nah, itu yang B. Jadi jika kalian mendapatkan soal seperti ini, kita uraikan dulu sehingga untuk memudahkan kalian namanya. Baik, kita lanjut yang C. Kalau yang C, ini benzena yang atom H-nya ada 2 yang disubstitusi, sehingga penamaannya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu menggunakan apa? Ada orto, ada meta, ada para. Nah, sekarang yang C termasuk apa ini? Kedudukannya kalau kita beri nomor ini nomor 1, 2, 3, 4. Ingat 1, 4 berarti mengarah ke apa? Orto, meta atau para? Baik, berarti mengarah ke para. Nah, kemudian gugus pengarahnya ini ada 2 berbeda, sehingga yang diprioritaskan yang mana? Nah, tadi sudah dijelaskan urutannya. Ingat bahwa COH lebih prioritas dari NH2. Nah, jika ini tidak ada substitusi ini yang disebut dengan asam benzoat. Tapi karena ini ada, maka ini akan diberi nama apa? Asam, karena berbentuk 1,4 berarti para amino benzena. Ya, nanti kalau kalian dapat soal seperti ini, boleh beri nama asam para amino benzena. Berikut yang nomor D. Kalau yang nomor D kita lihat ada 3, walaupun ya ini ada 3 atom H dari benzena yang disubstitusi. Ya. Kalau ada lebih dari 2, maka aturannya harus diberi penomoran. Kita beri nomor ya, dari sini 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, 5 dan 6. Penomorannya boleh dari sini karena ini kebetulan gumusnya sama tujuannya. Ya, penomoran dari mana saja nanti akan membentuk nama yang sama. Nah, saya beri nomor dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga namanya menjadi 1, di sini nomor 3, masih ada lagi nomor 5. Karena ada 3 gugus yang sama, maka harus diberi awalan nitro benzena. Nah, ini nama dari soal nomor 1D. Baik, kemudian kalian paham? Berikut kita beralih nomor 2. Dan nomor 2 ini pertanyaannya biasanya adalah produknya, hasil reaksinya. Hasil reaksinya apa? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sifat dari benzena itu mudah disubstitusi, ya, dengan kata lain sulit mengalami adisi, sehingga reaksi-reaksi pada benzena ditandakan adalah reaksi substitusi. Nah, kita coba yang nomor 2. Ada benzena direaksikan dengan asam sulfat dengan bantuan katalis asam nitrat. Nah, pada dasarnya benzena akan tetap sebagai induknya. Kita buat. Nah, sedangkan satu atom H dari benzena salah satu disubstitusi oleh substituen. Untuk kali ini yaitu nanti akan masuk SO3.
sulfonasi, sehingga nama ini adalah benzen sulfonat. Kalau mau diberi nama, ini hasil reaksinya dan ini reaksinya. Baik. Berikut nomor 3 sama. Kalau nomor 3 termasuk reaksi substitusi juga. Biasanya ditanyakan juga hasil ini. Hasil reaksinya apa? Tetap bahwa benzena mudah disubstitusi dan sulit diadisi. Sehingga nanti benzena ini direaksikan dengan klorometana. Nanti satu atom dari benzena akan digantikan atau disubstitusi oleh substituen. Nah, kebetulan sudah dibantu di sini ada hasil HCl. Berarti H yang ini berasal dari mana ini? Berasal dari satu atom H yang ada di benzena. Dia akan digantikan sehingga dia lepas, terus. Sedangkan Cl yang ini berasal dari substituennya. Ini putus dulu sehingga akan menghasilkan senyawa seperti ini. Nah, ini masuk CH3 ya, sehingga Cl-nya bergabung dengan menjadi HCl. Kalau kita beri nama, ini namanya apa? Toluena atau metil benzena atau metil benzena. Nah, mudah bukan? Nah, sehingga pembelajaran tentang benzena karena sifatnya adalah pemahaman hafalan, maka kalian harus sering berlatih, ganti-ganti soal, sering berlatih. Acuannya adalah materi yang dikasihkan tadi oleh ibu. Pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.